kasih memiliki basis karena penyidikan itu belum selesai, baru selesai penuh itu ketika pelimpahan tahap 2, yaitu secara fisik diserahkan ke kejaksaan yang pertama. Yang kedua, soal cacat formil itu sebenarnya definisi yang diberikan oleh pemohon, ya, cacat formil, tapi kan itu ditanya soal kalau ada surat, kemudian surat itu menjelaskan tentang dasarnya adalah kuhab baru, sedangkan yang kita pakai adalah kuhab lama, ya, apakah itu sebuah kesalahan? Ya, kesalahan, tetapi apakah kesalahan itu cukup, derajat kesalahan itu cukup untuk membatalkan semua tindakan penegakan hukum? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena kesalahan itu adalah sebuah kesalahan yang minor. Nah, kesalahan itu juga kemudian direduksi dengan pencantuman pasal transisi di KUHP yang 361. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, soal basis pra-peradilan ini. Nah, ini kan perkara yang dilakukan oleh Polda ini, penyidikannya dilakukan sebelum adanya KUHP baru. Pra-peradilan ini dilakukan dengan KUHP yang baru. Artinya, pra-peradilan ini menggunakan pemohon mengatakan ini harusnya menggunakan KUHP yang baru. Tidak, pasal transisi KUHP mengatakan kalau tindakan penyidikan dan penegakan hukumnya memakai KUHP yang lama, maka validasinya, pengecekannya, pra-peradilan itu menggunakan KUHP yang lama. Sehingga ketika dia sudah kehilangan basisnya, maka argumentasi hakim saya mengatakan pra-peradilan ini menjadi tidak dapat diterima. Sehingga setiap upaya paksa yang dilakukan itu bisa dijustifikasi. Begitu. Seberapa besar dampaknya bangsa tidak cacat formil itu buat keputusan hakim sendiri? Nah, tidak besar, tidak signifikan, ya, tidak signifikan. Karena saya menjelaskan gini, upaya paksa itu threshold utamanya ada di alat bukti yang cukup atau tidak. Alat bukti yang cukup atau tidak didefinisikan ya berdasarkan kuantitas, yaitu angka 2. Itu ada di peraturan Mahkamah Agung, ada juga di KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selama angka 2 itu dapat dipenuhi dan bukti-bukti dari Polda itu kan sangat banyak, bahkan lebih, ya bahkan lebih dari 2, ya, maka substansi dari upaya hukum itu menjadi tidak gugur. Jadi kesalahan tadi pengetikan mestinya Undang-Undang 881 menjadi Undang-Undang 20 2005 dengan pasal transisi itu, ya ada bentuk kesalahan. Tapi kesalahan itu sangat tidak signifikan untuk membatalkan seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau pihak Polri Suryo bilang ketika surat penggeledahan tidak ditunjukkan ke rumah, itu seperti apa, Pak? Kalau itu ditunjukkan ya. Jadi gini, untuk masalah penggeledahan, kita juga lihat di videonya bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, ya, dengan diketok, kemudian diantar, dibukakan. Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Ya, itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi penyidik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sempurna sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam undang-undang. Juga di sini kami didampingi oleh Aspidum Kejati, juga dari teman-teman kejaksaan mungkin akan menambahkan sedikit tambahan. Saya tambahan dari Bapak lihat tadi ada macam segasar. Agak maju dikit, Mas. Maju dikit, Pak. Argumen dan pembukaan beberapa pada bangkai lagi. Agenda untuk besok kami akan mempersiapkan kesimpulan masing-masing pemohon turut termohon. Jadi kita tunggu aja proses berikutnya, nanti kita tunggu keputusan dari hakim. Yakin menang, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Kami besok kita hadir lagi untuk kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menghadapi Tetap kita hadir. Kadang-kadang sudah disiapkan. mempertegas keterangan saksi yang ada menguatkan dalil-dalil keterangan dari ahli, khususnya itu makin memperkuat dalil-dalil yang disampaikan pemohon dan Betul. Jadi ahli ini memang menguatkan tindakan-tindakan termohon itu sudah betul. Ya, dilandasi dari undang-undang yang kita gunakan adalah undang-undang kuhap yang lama. Itu sebagai pintu masuk kita. Namun untuk dari Polres mengajukan menggunakan undang-undang yang baru. Jadi di sini sudah kelihatan sekali bahwa sudah salah pintu. Nah, mudah-mudahan nanti hakim bisa jeli sehingga apa yang mereka katakan bisa tertanpakan. artinya mengharapkan agar
hakim nanti menolak semua peradilan dari pemohon ini. Kalau kita seperti itu, kita semua terserah kepada hakim yang mulia. Dia menetapkan. Pak, tadi kalau tidak salah juga ada dari keterangan ahli Pak Guru yang memanjakan penyidik sehingga penyidik bisa melakukan segala hal tapi tafsirnya berbeda. Itu bukan pasal, tapi itu lebih awal, sejarah awal. Ini bukan pasal. Jadi sejarah terbentuknya KUHP itu berasal dari memanjakan kewenangan penyidik yang memang dicantumkan dalam pasal itu. Ada diskresi, ada menurut keyakinan penyidik untuk kepentingan yang lebih banyak seperti itu. Tapi apakah itu akan dimanfaatkan dari sebagai celah yang juga gitu Pak? Oh enggak, itu kan itu hanya tapi digunakan oleh pemohon juga tidak apa-apa. Kan hakim sudah mempunyai kunci poin yang ada yang kita berikan tadi. Pak, tadi kan izin dari pihak Masra juga mengatakan itu ada beberapa statement dari ahli ini yang bisa dibilang mungkin menguntungkan mereka. Yang bisa dibilang tadi ada namanya pasal yang salah kalau tidak salah yang mereka bilang bahwa ini menguntungkan mereka. Ini bagaimana nih Pak? Nggak apa-apa, kan itu persepsi masing-masing. Ya, kalau mereka menganggap menguntungkan mereka ya silakan. Tapi kan tentu hanya hakim punya keyakinan sendiri. Tapi ini akan berdampak pada perkara lain nggak Pak? Enggak ada. Ya ini yang kita tampilkan, ini yang kita ditampilkan dalam sidang, ini akan digunakan dalam kesimpulan nanti. Nanti kesimpulan itulah akan menentukan bagaimana hakim bisa melihat sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik kita sudah profesional. Berarti kalau besok itu cuma diserahkan ya Pak kesimpulan? Ya, kesimpulan sudah diserahkan.